Awalnya ngegas, sekarang kendor. Manchester United sempat bikin fans senyum-senyum pas nebus Matheus Cunha dari Wolves senilai 62,5 juta pound. Tapi abis itu, mau rekrut Bryan Mbeumo belum dapet. Incar Emi Martinez masih tarik ulur. Tapi di balik bursa transfer yang masih angin-anginan, Ruben Amorim ternyata lagi ngatur ulang isi garasi. Pelatih baru setan merah ini datang bawa sikap, kalau nggak bisa ngikutin, silakan cabut. 4 nama besar langsung dapat warning keras. Rashford, Garnacho, Anthony, sama Sancho. Kalau sampai awal Juli belum dapat klub baru, mereka fix nggak diajak tur pramusim ke Amerika. Ini sinyal keras dari Amorim. Dia bukan sekadar numpang lewat kayak pelatih-pelatih sebelumnya. Amorim pengen bangun MU dari nol, mulai dari mental pemainnya dulu. Kata sumber internal, dia cuma mau kerja bareng pemain yang siap berkorban dan beneran cinta klub, bukan cuma jadi influencer klub. Dia pengen skuad yang solid, efisien, dan gak ribet di ruang ganti. Amorim lagi ngebentuk ulang Manchester United. Bukan cuma di atas kertas, tapi juga di hati dan sikap para pemainnya. Chelsea rela bayar penalti 5 juta pound demi pulangkan Sancho, kini Dortmund juga nggak mau tampung. Sancho yang sempat diharap jadi bintang masa depan, sekarang malah jadi salah satu pemain paling susah dijual di Eropa. MU pengen cepet-cepet lepas, Amorim udah bilang nggak masuk rencana musim depan. Napoli yang lagi tergoda buat ambil dia, langsung ngasih syarat. Turunin gaji dulu sob. Masalahnya, Sancho masih ngerasa dia worth it dengan nominal segitu. Padahal performanya ya gitu-gitu aja. Bahkan Napoli juga minta MU buat nurunin harga transfernya yang dipatok di angka 25 juta pound, soalnya kontraknya tinggal setahun lagi. Situasinya makin pelik, MU pengen jual cepet, Napoli tertarik tapi nggak mau rugi. Napoli sebenarnya cukup serius, klub yang baru aja juara Serie A musim 2024/2025 itu lagi cari winger baru dan Sancho masuk radar. Tapi kalau terlalu ribet, mereka bisa geser target. Karena ternyata Napoli juga ngelirik Alejandro Garnacho. Dan kalau dibandingin, Garnacho jauh lebih muda, lebih lincah, dan belum semahal Sancho dari sisi gaji. Sancho lagi berdiri di ujung tebing karirnya di Eropa. Kalau nggak siap kompromi, bisa-bisa dia nganggur mewah, tanpa klub, tanpa jam terbang, dan tanpa panggung buat unjuk gigi. Musim lalu, Manchester United tenggelam di titik paling kelam dalam sejarah Premier League. Mereka finish di posisi 15. Tapi sekarang, setan merah datang bawa mimpi besar. Project 150. Targetnya, juara Premier League di tahun 2028, pas ulang tahun klub yang ke-150. CEO baru, Omar Berrada, bilang ini bukan mimpi doang. Asal semua elemen klub satu arah dan kerja keras. Berrada percaya kuncinya ada di 2 hal. Manajer baru Ruben Amorim dan proses yang gak setengah-setengah. Makanya MU sekarang lagi ngebut bersih-bersih skuad, rekrut pemain baru, dan ngelepas yang nggak nyambung sama visi. Kita semua tahu ngerombak tim itu nggak kayak ganti skin di FIFA. Berrada sendiri bilang pasti ada kesalahan. Tapi selama fondasinya kuat, kita bisa bangun masa depan. Amorim yang baru masuk November 2024 lagi tanam filosofi baru. Main agresif, modern, dan gak kaku. MU punya 2 jendela transfer musim panas buat ngebentuk tim idaman. Tapi bukan cuma soal pemain sob. Proyek ini juga nyentuh ke stabilitas finansial biar klub gak cuma jago belanja tapi juga sehat di belakang layar. Cita-cita boleh tinggi, tapi apakah MU sanggup berubah dari drama jadi dominasi? 2028 masih jauh, tapi semua dimulai dari langkah hari ini. Nggak kayak Sancho, Goat Anthony siap potong gaji demi Real Betis. King Anthony baru aja balik ke Old Trafford setelah masa pinjaman 6 bulan di Real Betis. Tapi kayaknya dia udah betah main di Spanyol. Ruben Amorim kabarnya kurang cocok sama gaya main Anthony yang muter-muter kayak gasing. Dan Anthony juga kayak udah baca kode keras itu, makanya sekarang dia aktif cari klub baru dan dia siap potong gaji 30% buat cabut lebih cepat dari Old Trafford.
Respect nggak tuh? Real Betis sendiri tertarik banget. Mereka puas sama performa Anthony selama di sana dan pengen lanjut ke musim depan bareng. Tapi satu hal yang masih jadi ganjalan. Harga. MU bandrol Anthony di angka 40 juta euro dan belum ada tanda-tanda setan merah mau kasih diskon. Jadi sekarang semua tergantung negosiasi. Kalau Betis mau nawar dan MU mau sedikit longgar, transfer ini bisa kelar sebelum jendela musim panas ditutup. Tapi satu hal yang pasti, Anthony udah ngasih sinyal serius, bukan drama, bukan gengsi, tapi niat tulus dari hati. Kabar baik datang juga dari Old Trafford. Lisandro Martinez resmi comeback setelah cedera yang bikin dia absen cukup lama sejak Maret 2025. Cedera itu dia dapat pas lawan Crystal Palace, dan sejak saat itu pertahanan MU kayak kehilangan jiwanya. Martinez bukan sekadar back, dia tuh punya aura, punya mental, dan punya energi yang MU banget. Mirip legenda MU, Nemanja Vidic. Banyak yang percaya sama skillnya, tapi sayangnya musim kemarin lebih sering jadi penghangat bangku cadangan karena badai cedera. Tapi sekarang dia udah balik. Dan bukan cuma balik duduk di bangku cadangan, tapi balik dengan niat buat mimpin lagi di lini belakang. Di umur 27 tahun, Martinez masih dalam fase emas kariernya. Dan dia udah bilang siap tempur buat musim depan di Premier League. Dengan hadirnya Aiden Heaven, MU sekarang bisa lebih fleksibel. Martinez nggak perlu langsung dipaksa main 90 menit setiap minggu. Yang penting, kita kelola dia dengan bijak biar nggak balik ke ruang medis lagi. Kembalinya, si Butcher juga bukan cuma soal pertahanan makin solid, tapi juga suntikan moral buat satu tim. MU udah punya project 150. Masa kamu masih mikir 15 detik buat klik tombol subscribe? Like kalau kamu percaya MU bakal bangkit musim ini dan tsunami trofi. Hihi.